Nah, kalau kita tidak punya HP, kita tidak ada trace together-nya, kita tidak punya alat token digital tracing ini, kita tidak boleh masuk ke fasilitas publik. Sejak bulan Februari tahun lalu sampai sekarang, boleh dikatakan tidak ada pejabat Singapura yang pergi ke luar negeri. Yang pergi ke luar negeri umumnya hanya Menteri Luar Negeri. Dia harus menjalani karantina 21 hari. Pemerintah Singapura mengeluarkan stimulus. Tidak boleh ada orang yang kemudian dipecat. Akibatnya pemerintah Singapura mengeluarkan dana, gajinya ditanggung oleh negara. Puasa itu ditelepon sama mama sahabat bilang gitu. Kalau orang pintar kan nggak perlu. Dianggap orang nakal. Halo Speakers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Halo, Assalamualaikum Bapak Dubes, Pak Suryo Pratomo. Apa kabar? Pak Tom, saya panggil Mas Tom aja kali ya, enaknya ya. Mas Tom, kayaknya udah kerasan banget ya. Lebih dari sekitar berapa? 8 bulan di Singapura. Ya, suka tidak suka harus menikmati. Kalau tidak, bisa gila juga kalau kita menikmati. Semua pekerjaan saya sejak dulu mencoba untuk menikmatinya supaya kemudian tidak menjadi beban. Oke. Nah, Mas Tom, itu kan beberapa, mungkin sekitar 2 minggu lalu ya pertengahan Juni kali ya, kita dapat kabar Singapura sudah mengumumkan akan memulai masa normal baru itu, akan hidup berdampingan katanya dengan COVID, dengan Corona gitu kan. Seingat saya Pak Jokowi pas juga 7 Juni tahun lalu sempat melontarkan hal yang sama dengan rujukan juga pernyataan dari para ahli di WHO. Kondisi di Singapura saat ini dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi tahun lalu, sebetulnya apa yang membedakan, Mas Tom? Karena dulu saya ingat Pak Jokowi itu langsung dibully habis-habisan itu kan. Termasuk Pak JK bilang ya kalau coronanya nggak mau berdamai dengan kita gimana gitu kan. Ya memang kan yang jadi pemahaman, sebetulnya banyak ilmuwan menyampaikan virus itu kan tidak mungkin dieradikasi, tidak mungkin bisa dimusnahkan. Virus itu akan tetap ada di sekitar kita. Yang jadi persoalan adalah bagaimana kita memperlakukan supaya kemudian virus itu tidak cukup bertahan lama di alam terbuka sehingga tidak menginfeksi kita. Nah, itu yang sebetulnya disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika itu, bahwa ya kita harus bersiap untuk berdamai. Jadi ketika itu ada kalimat yang disampaikan Pak Jokowi kan ada waktu bahwa satu saat kita harus berdamai. Sama dengan yang sedang terjadi di Singapura. Memang pertanyaannya kan kembali juga muncul dari masyarakat. Seperti juga masyarakat di Indonesia. Sampai kapan kita harus menghadapi situasi seperti ini, di mana semua pergerakan itu dibatasi, kemudian orang harus menggunakan masker, harus lebih banyak tinggal di rumah. Singapura pun merasakan hal yang sama. Jadi kalau lihat Singapura, jangan dilihat statement dikeluarkan pada bulan Juni yang lalu, tetapi yang harus dilihat adalah ini kasus yang sudah berlangsung sejak Februari tahun 2020. Masyarakat Singapura bulan April sampai bulan Juni tahun lalu, mereka mengalami situasi yang sangat sulit ketika pemerintah menerapkan circuit breaker, di mana semua orang praktis tidak boleh melakukan kegiatan apapun di luar rumah, kecuali untuk keperluan yang esensial, seperti misalnya membeli bahan kebutuhan pokok. Setelah itu, di bulan Juni, kemudian mereka merasa sudah bisa memahami karakter dari COVID-19, dan kemudian kasusnya sudah mulai bisa dikendalikan dan terus menurun, mulai secara perlahan-lahan dibuka. Singapura membagi dalam 3 fase, fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 itu orang boleh keluar 2 orang, fase 2 5 orang, fase 3 8 orang. Jadi 28 Desember, setelah 10 bulan itu kasusnya terus menurun, ada kemudian kepercayaan diri bahwa Singapura sudah seperti Selandia Baru, bahwa virus itu bisa dikendalikan. Karena itu muncul pelonggaran, orang boleh berkumpul 8 orang, makan di restoran boleh, acara-acara boleh, bahkan ketika itu sudah dipersiapkan tahun 2021 Singapura akan menjadi tuan rumah World Economic Forum. Jadi hal-hal optimisme itu yang kemudian
muncul dan sangat kuat di Singapura. Tetapi tiba-tiba 8 Mei ditemukan varian Delta itu. Oh, mereka kemasukan juga ya varian baru itu. Jadi ketika itu bahkan menjadi perdebatan. Mengapa ketika muncul kasus di India masih diizinkan orang India masuk ke Singapura? Sehingga kemudian varian itu sempat masuk dan menulari. Yang ditulari itu adalah petugas yang ada di Bandara Changi dan satu orang yang ada di Rumah Sakit Tan Tock Seng. Itu yang kemudian menimbulkan ya kritikan juga dari masyarakat, sehingga kemudian ketika itu Menteri Pendidikan dan tim di sini kan dikelola oleh multi ministry task force ya. Jadi kementerian bersama untuk membentuk task force itu mengatakan bahwa memang kita tidak mungkin menutup Singapura dari datangnya orang-orang asing termasuk dari India, karena orang-orang dari India, dari Bangladesh, dari Sri Lanka itu adalah pilar untuk kegiatan konstruksi di Singapura. Semua tenaga kerja untuk properti dan konstruksi itu berasal dari Asia Selatan. Hal itu yang kemudian muncul. Dan tanggal 12 Mei kita ketahui bersama, Singapura kembali mengetatkan. Jadi dari fase 3, boleh dikatakan kembali ke fase 2, ke fase 1 di mana orang tidak boleh melakukan kegiatan secara besar-besaran. Orang hanya boleh keluar kalau dibatasi 2 orang, restoran ditutup, dan itu selama 1 bulan ditutup, Mas. Ini yang kemudian masyarakat Singapura bertanya, lalu sampai kapan kami dan kita ini harus seperti ini? Nah, keluarlah kemudian tulisan dari Menteri Lawrence Wong dan kemudian Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kam Kin Yong bahwa kita harus ke depan itu kita harus berdamai dengan COVID. Jadi tone-nya sebetulnya sama yang disampaikan Presiden Jokowi dengan Menteri D. Tetapi sekali lagi ini prosesnya berbeda. Pak Jokowi menyampaikan di bulan Juni tahun lalu, tahun 2020, ketika kasusnya sedang meningkat dan sedang mulai menurun. Di Singapura terjadi setelah Singapura, boleh dikatakan 10 bulan tidak ada kasus penularan di dalam Singapura, tapi kemudian muncul lagi, sehingga kemudian pemerintah melakukan pengetatan. Jadi sekuens waktunya itu demikian, dan apa yang disampaikan oleh Menteri Lawrence Wong maupun Kam Kin Yong itu adalah pesan yang ingin disampaikan pemerintah Singapura kepada masyarakat Singapura yang mulai desperate dan kemudian merasa lelah juga. Ini sudah hampir berapa ya? Februari tambah sekarang bulan 7 kan berarti sudah 17 bulan mereka menghadapi situasi seperti sekarang. Dan banyak kemudian perusahaan yang tutup. Kita bisa lihat toko-toko juga di Orchard juga tidak sangat ramai. Orang dari luar negeri itu tidak datang. Bandara Changi yang tadinya begitu ramai tidak ada berhentinya. Sekarang hanya tinggal 2% kegiatannya. Jadi ada dampaknya terhadap perekonomian Singapura, dan kemudian orang bertanya lalu sampai kapan. Jadi sekali lagi jawaban yang disampaikan Menteri itu adalah jawaban pertanyaan masyarakat Singapura bahwa kita satu saat harus berdamai. Kapan satu saat itu? Nah, ini yang belum ditentukan. Oh, sebetulnya belum. Waktu pun diomongkan di pertengahan Juni tidak otomatis langsung sebetulnya ya. Sampai belum. Sekarang Singapura sekarang masih dalam posisi yang pengetatan. Baru nanti tanggal 12 Juli yang akan datang, itu jumlah orang yang boleh makan di restoran itu. Jadi tanggal 8 Juni orang boleh makan di luar, tapi hanya 2 orang. Nanti tanggal 12 Juli boleh 5 orang. Jadi masih bertahap, tetap pemerintah Singapura melakukan pemantauan, Kementerian Kesehatan, task force-nya juga tetap bekerja, dan tim research, ya, litbangnya Kemenkesnya Singapura itu tetap melakukan pemantauan, dan setiap kali dilihat dinamika yang ada di tengah masyarakat dan kemudian langkah-langkah persiapan. Jadi ini adalah sebuah langkah persiapan ke depan yang belum ditetapkan kapan akan diterapkan, tetapi kita harus bersiap satu saat. Jadi ada kalimat sebetulnya. Ada kondisionalnya di situ. Ya, ada kondisionalnya bahwa satu saat nanti ya bahwa Singapura mungkin akan melepas status pandeminya, tetapi tetap virus COVID-19 ini harus dilihat sebagai endemi. Artinya COVID-19 tetap akan ada di sekitar Singapura. Yang penting masyarakat harus siap, bahkan kalau mulai muncul demam-demam, satu saat nanti
Tidak perlu panik, pergi saja ke apotek, beli alat, tes sendiri di rumah. Kalau kemudian nanti positif, ya kalau bisa istirahat di rumah, istirahat di rumah. Kalau butuh perawatan di rumah sakit, ya pergi ke rumah sakit. Jadi hal seperti itu yang sebetulnya ingin disampaikan pemerintah Singapura. Mas Tom, ketika pemerintah Singapura menerapkan pembatasan-pembatasan, dari masyarakatnya sendiri gimana tingkat kedisiplinannya? Kalau di kita kan muncul pembangkangan ya, tanda petik ya. Belum lagi yang riuh rendahnya di media sosial. Ini kan ada pembangkangan lewat jalur dengan istilahnya pendekatan-pendekatan religius gitu ya, kutipan-kutipan ayat suci di masing-masing agama gitu kan, bahwa ini pembatasan ini melanggar kebebasan beragama, menjalankan ibadah semacam itu. Nah, di Singapura, hal-hal semacam itu terjadi juga nggak? Saya kira karena tingkat pemahaman masyarakat di Singapura dan kemudian rata-rata pendidikan mereka kan sudah lebih dari kita lebih baik. Yang kedua, kemudian sekali lagi pengalaman di awal COVID, dan kemudian kalau kita lihat apa yang terjadi di Amerika, terjadi di Eropa, ini kan bukan rekayasa. Jadi teori konspirasi mengenai virusnya sendiri relatif tidak ada di Singapura. Artinya kita sama-sama di Singapura itu menyadari bahwa ini adalah memang virus yang sangat berbahaya. Bahkan varian baru Delta ini, semua orang memahami bahwa tingkat penularannya lebih tinggi. Karena itu kontroversi mengenai pembatasan segala macam itu relatif tidak ada. Apalagi kemudian Singapura ini kan mereka cara berkomunikasi dengan masyarakatnya baik. Perdana Menteri itu hampir setiap bulan tampil di televisi untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi, apa yang sudah dilakukan pemerintah, apa yang akan dilakukan pemerintah, dan apa konsekuensi yang akan kita hadapi. Dan kemudian di mana peran pemerintah, di mana peran masyarakat, kemudian kelompok-kelompok agama juga memainkan peran, seperti Majelis Ulama Islam Singapura. Mereka itu kan juga melakukan pendidikan kepada umat juga untuk mengatakan lepaskan persoalan kontroversi, ini adalah sesuatu yang nyata, ini adalah bagian dari ujian yang harus kita hadapi. Bahkan ketika Indonesia belum memutuskan pembatalan atau menghapuskan musim haji tahun ini, MUIS sudah lebih dahulu menetapkan, dan di Singapura semua orang menerima bahwa dalam kondisi seperti sekarang, pandemi masih belum dicabut statusnya oleh WHO, berangkat haji itu jauh lebih berbahaya bagi orang yang akan menjalankannya. Jadi di Singapura semua orang menerima bahwa tahun ini tidak ada haji. Bahkan di Singapura hanya masjid-masjid tertentu yang boleh Jumatan misalnya. Dan orang mau pergi ke Jumatan harus daftar di online. Kalau sudah penuh ya mereka tidak bisa. Sama dengan pergi ke gereja. Banyak orang yang tidak pernah bisa ke gereja karena ketika dibuka sudah penuh. Jadi memang waktu untuk bisa mendaftarkan orang untuk pergi ibadah sangat terbatas. Tetapi kemudian semua menyadari ya kalau tidak bisa ibadah secara bersama-sama, ya ibadah di rumah saja. Yang penting kan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini yang menarik. Mereka untuk beribadah daftar secara online gitu ya, menarik banget. Mereka untuk mendaftarkan, jadi mereka harus daftar. Kalau pergi ke masjid misalnya atau ke gereja, mereka harus daftar di gereja mana, jam berapa, ada dibuka gitu. Jadi betul-betul kan mereka 50% dari kapasitas, termasuk di KBRI. KBRI kan sebetulnya wilayah Indonesia, sebetulnya relatif juga kami boleh mengelola sendiri, tetapi kami di KBRI juga membangun kesadaran bersama bahwa ayo kita juga jaga keselamatan kita yang ada di KBRI, jangan take it for granted seakan-akan kita tidak bisa tertular. Karena itu kami melakukan pembatasan. Orang yang mau sholat di KBRI tetap harus daftar online, jumlahnya terbatas. Satu kali kami Jumatan, kami batasi 40 orang. Jadi sekarang sekali Jumatan bisa 2 shift gitu. Ini yang dibangun oleh Singapura. Jadi berkomunikasi kepada publik itu dilakukan secara reguler oleh Perdana Menteri, oleh Presiden, oleh para menteri, sehingga kemudian masyarakat well informed. Apalagi memang cara berkomunikasi di sosial media Singapura, mereka akan membuat aturan main bahwa orang kalau memposting sesuatu yang provoking, kemudian hoax,
Mereka bisa ditangkap berdasarkan undang-undang menyatakan pendapat yang menyesatkan di publik, dan itu hukumannya sangat berat. Itu yang membuat mengapa relatif sosial media di Singapura orang harus berpikir dulu sebelum posting. Dan posting itu ada informasi dan ada manfaat tidak untuk orang lain. Kalau tidak, ya orang Singapura menahan diri untuk tidak melakukan posting. Self controlnya sudah sangat tinggi ya di sana. Ya. Nah, Mas Tom, kalau terkait apa yang varian Delta itu, seberapa banyak kasus penularan yang terjadi di sana, Mas Tom? Ya, jumlah tentu tidak diketahui ya. Tetapi setelah kasus itu muncul, pernah dalam waktu 5 hari jumlah kasus itu total sekitar 149. 149 kasus untuk Singapura itu sudah tergolong sangat banyak, karena sebelumnya 0. Jadi selama 10 bulan itu tidak ada kasus. Bahkan anak-anak sejak bulan Juni tahun lalu sudah sekolah. Kemudian Desember itu pemerintah sudah mengizinkan orang boleh ke kantor 75%. Yang tadinya tidak boleh naik 25, 50, 75, tiba-tiba diputuskan lagi harus 50% atau 25%. Jadi memang 149 itu kemudian menjadi persoalan yang serius di Singapura. Kemudian mereka mencoba memetakan, Mas. Nah, 149 ini datangnya dari klaster mana? Jadi ada klasternya Changi, ada klasternya rumah sakit. Kemudian dilihat yang jadi masalah di Singapura ketika ada muncul orang terkena, tetapi dia tidak pernah kontak dengan orang di klaster ini. Nah, jadi di Singapura mereka kemudian mengkelompokkan antara yang link itu adalah yang punya kontak erat, dengan yang unlink. Jadi orang ini tidak tahu dari mana tiba-tiba terinfeksi. Nah, mengapa bisa seperti itu? Karena di Singapura mereka kan sudah menggunakan digital tracing. Jadi kalau orang itu terkena atau ada orang positif COVID, itu semua orang di Singapura itu harus pegang ini, Mas. Ini namanya digital tracing. Dan ini mereka sebutnya token ini trace together. Jadi kita melakukan tracing bersama-sama. Itu dibagikan gratis atau ngedownload gitu? Gratis. Kita bisa dapat alatnya. Kebetulan kami di KBRI dapat alat ini diberi oleh Kementerian Luar Negeri Singapura. Atau kita bisa download di HP kita. HP kita download, itu ada apps namanya Trace Together. Jadi kalau ini bisa dilihat ya, ini Trace Together. Ya, jadi kita bisa download ini. Nah, kalau kita tidak punya HP, kita tidak ada Trace Together-nya, kita tidak punya alat token digital tracing ini, kita tidak boleh masuk ke fasilitas publik. Kita tidak bisa naik bis, kita tidak bisa naik MRT, tidak masuk ke mall, tidak bisa masuk restoran. Sama dengan orang kalau tidak menggunakan masker. Kalau kita olahraga biasanya tidak menggunakan masker. Ya. Kalau tidak menggunakan masker, kita mau beli minum, nggak boleh masuk ke dalam restoran. Kalau kita masuk ke dalam restoran tidak pakai masker, kemudian karena di sini ada masyarakat yang volunteer juga, mereka menjadi sukarelawan dan disebut sebagai ambasador COVID-19. Mereka bisa menegur orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Orang itu diberikan kewenangan menegur dan kemudian menghukum. Hukumannya kalau orang tidak menggunakan masker misalnya di Singapura itu $300. Oh, denda itu ya. Nah, kalau kemudian orang tidak pakai masker masuk ke restoran, dan orang restoran membiarkan orang itu boleh makan tanpa menggunakan masker, pemilik restoran didenda $1.000. Atau dia dilarang berjualan selama 1 minggu atau 2 minggu. Jadi, ada aturan yang dibuat bersama, ada semacam edukasi dan komunikasi yang informatif dari para pejabat, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah ada penerapan penegakan hukum. Itu menjadi satu kesatuan yang membuat mengapa relatif Singapura itu orangnya kemudian menjadi sama-sama saling melindungi. Kalau tadi dikatakan bagaimana reaksi masyarakat Singapura, karena ini berlaku sama, maka kemudian
seluruh masyarakat Singapura itu Terlibat. percaya bahwa ini adalah bagian untuk keselamatan kita semua. Karena ini adalah bagian untuk keselamatan kita bersama, maka semua orang tidak bisa komplain. Karena ini berlaku sama, termasuk untuk pejabat. Pejabat Singapura itu kelebihannya mereka memberikan contoh. Mereka menjadi teladan. Sejak bulan Februari tahun lalu sampai sekarang, boleh dikatakan tidak ada pejabat Singapura yang pergi ke luar negeri. Yang pergi ke luar negeri umumnya hanya Menteri Luar Negeri. Tetapi Menteri Luar Negeri Singapura, kalau pergi keluar Singapura, misalnya ke Indonesia, ketika kembali ke Singapura, dia harus menjalani karantina 21 hari. Sama dengan masyarakat biasa. Jadi, sekali lagi, ada teladan juga yang dicontohkan oleh para pejabat, sehingga tidak ada satu orang, atau sangat sedikit orang yang komplain. Ada tidak orang yang komplain? Ada, pernah di video kita lihat ya, ada justru anggota Angkatan Laut di Singapura, mereka komplain harus pakai masker, marah-marah, ya tinggal kemudian difoto, dipanggil, atasannya menegur, dan kemudian ada sanksi. Yang tadi yang saya katakan, sanksi itu di sini berlaku sangat keras, apalagi kepada orang-orang asing, tanpa pandang bulu. Bulan Februari ada 10 orang Inggris menyewa yacht, pergi ke Marina, kemudian 12 orang foto-foto bersama, tidak menggunakan masker, dia upload di sosial media, langsung dilacak oleh petugas Kementerian Dalam Negeri, ditegur, diusir, dideportasi dari Singapura, dan dilarang bekerja selamanya di Singapura. Jadi hal-hal seperti itu yang diterapkan, yang membuat kemudian relatif Singapura itu lebih terkendali. Walaupun sekali lagi, Singapura bukan negara yang terbaik dalam pengelolaan COVID. Terbukti kasusnya masih ada, ya kan, penularan masih ada, jauh dibandingkan dengan Selandia Baru misalnya, jauh lebih baik. Selandia Baru mungkin yang terbaik di dunia, tetapi secara keseluruhan dengan kondisi seperti ini, kita yang tinggal di Singapura juga lebih relatif merasa lebih aman, ya. Dan sekali lagi, Trace Together ini membuat kita merasa terproteksi. Nah, Mas Tom, itu kan di awal-awal pandemi kita juga sempat ramai membincangkan aplikasi semacam itu kan, pengen contoh kayak di Jepang, kayak di Korea Selatan gitu kan. Nah, Mas Tom kan pernah di Satgas juga tuh pengendalian COVID dulu kan sama Pak Doni Monardo. Itu sempat sampai dijalankan nggak sih Mas Tom program itu? Sebetulnya kan kalau di Indonesia kan ada program Peduli Lindungi. Apps yang dikembangkan oleh Kominfo kan. Sebetulnya adalah tujuannya hampir sama. Tetapi ketika itu karena tools-nya tidak di-develop lebih jauh, itu hanya menginformasikan kehati-hatian dari setiap orang sedang berada di lingkungan kategori apa. Jadi di situ diberitahu kita sedang ada zona merah, zona oranye, zona hijau. Kalau merah harus hati-hati, hanya sekedar itu. Nah, Singapura mereka mendevelop lebih jauh lagi. Ini adalah alat yang kita pegang. Kalau saya satu saat pergi ke satu tempat, di tempat itu ada orang yang mengeluh kemudian diperiksa positif COVID, maka alat ini, karena saya memiliki alat ini, orang yang sakit memiliki alat ini, mereka membuat semacam model. Orang yang disebut melakukan kontak erat itu adalah orang yang berdekatan dengan orang yang positif COVID dalam jarak kurang dari 2 meter dan dalam waktu lebih dari 15 menit. Itu yang disebut kontak erat. Kalau kemudian data ini kan karena menggunakan Bluetooth, ini kan kemudian masuk ke database yang ada di Kementerian Kesehatan. Mereka nanti orang Kementerian Kesehatan tidak pernah menyebutkan siapa yang positif ya. Dia hanya mengatakan Anda tadi masuk ke tempat di mana ada orang positif COVID. Dia tidak sebutkan di mana tempatnya. Di SMS itu diberitahu Anda diminta untuk datang ke klinik terdekat untuk memeriksa PCR. Nah, dari tes PCR itu nanti diketahui orang itu yang melakukan dianggap kontak erat itu positif atau negatif. Kalau dia positif, maka dia harus melakukan menjalani isolasi mandiri. Kalau orang itu kemudian sampai sakit, masuk ke rumah sakit. Jadi tidak semua orang itu tiba-tiba masuk ke rumah sakit. Nah, dulu pengalaman di BNPB,
yang diterapkan oleh Pak Doni Monardo kan sama. Jadi Pak Doni kan menggunakan target yang sehat tetap dijaga tetap sehat. Yang kurang sehat kita obati supaya sehat. Kalau orang sakit kita buat jadi sembuh. Hanya orang sakit yang masuk ke rumah sakit. Orang yang kurang sehat kita masukkan ke Wisma Atlet. Jadi dengan seperti itu maka tim kesehatan juga tidak terlalu terbebani. Jangan orang yang hanya sekedar sebetulnya positif tetapi tidak ada gejala itu masuk ke rumah sakit, itu akan menjadi beban untuk sistem kesehatan. Singapura mereka lebih baik melakukan itu. Nah, di bulan Desember ketika saya baru tiba di Singapura, November saya baru masuk Singapura, saya melihat sistem ini. Nah, saya sebetulnya sudah menawarkan sistem ini untuk diterapkan di Indonesia. Memang kayak lagi Singapura size-nya beda dengan Indonesia. Indonesia terlalu besar. Ya. Ini Singapura hanya 5,9 juta orang kan hanya sedikit. Jadi kalau alat ini pun bikin hanya 10 juta sudah cukup kan. Ya. Nah, ketika itu saya meminta dan diskusi dengan Pak Doni bahkan dengan BPPT, bagaimana kalau kita terapkan per wilayah atau per provinsi gitu ya. Jadi paling tidak alat ini diperlukan untuk melakukan tracing. Kan sebetulnya di Singapura yang penting itu kan testing, tracing, treatment. Nah, treatment yang dilakukan Singapura itu apa? Vaksinasi. Nah, pembelajaran yang kasus B16-17 di Singapura, ternyata mereka yang sudah divaksinasi itu relatif tingkat sakitnya itu tidak terlalu parah. Dan akibatnya bahkan potensi untuk bisa fatal itu kecil sekali. Sejak 8 Mei sampai sekarang, jumlah orang yang meninggal karena varian B16-17 hanya 2 orang di Singapura. Mengapa? Karena semua orang, terutama frontliner itu kan sudah divaksin. Nah, karena itu kebijakan vaksinasinya pemerintah Singapura setelah ada B16-17, sekarang didorong semua orang paling tidak menerima vaksinasi yang pertama. Sekarang di Singapura sudah sekitar 5 juta orang yang mendapatkan vaksinasi pertama. Akhir bulan ini diharapkan 5,9 juta orang sudah mendapatkan 1 kali vaksinasi. Akhir bulan ini diharapkan 50% dari masyarakat sudah vaksinasi penuh. Pada tanggal 9 Agustus diharapkan 2/3 dari 5,9 juta orang itu sudah vaksinasi minimal 2 kali. Jadi udah akan tercapai herd immunity-nya udah akan tercapai ya. Betul. Nah, Mas Tom, kalau kritik-kritik di kita kan dari para epidemiolog terutama ya, bahwa kebijakan penanganan COVID di kita ini terlalu berat ke ekonomi gitu. Sayang betul. Jadi seolah-olah ingin menangani keduanya secara bersamaan gitu kan. Sehingga para epidemiolog bilang akhirnya Satgas yang dibentuk sejak awal itu seolah-olah hanya sebagai komplementer aja, pelengkap aja, buat pajangan aja itu. Seolah-olah wah ya benar komit nih kita bikin itu kok, ada Satgas kok. Tetapi apa yang disampaikan atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Satgas seperti termentahkan ketika aplikasi di lapangan itu. Karena kalah oleh tim ekonomi yang lebih mengutamakan penyelamatan ekonomi. Di Singapura terjadi nggak tarik-menarik semacam itu? Terjadi, ya. Apa sebetulnya Indonesia dengan Singapura menerapkan model gas dan rem. Yang tadi saya katakan, kalau dilihat dari sekuens waktu dari Februari tahun lalu sampai sekarang, mereka kan di 2-3 bulan pertama kan injak rem. Berhenti total. Circuit breaker itu kan orang betul-betul tidak boleh kemana-mana. Walaupun kemudian resikonya ekonomi Singapura berhenti, yang tadi saya katakan, Changi itu hanya 2% aktivitasnya. 98% itu hilang. Akibatnya semua orang yang ada di Changi yang tadinya sibuk, itu kemudian terpaksa tidak punya pekerjaan. Orang yang bekerja di toko-toko yang ada di bandara, itu kemudian tidak bisa bekerja. Tetapi kemudian pemerintah Singapura mengeluarkan stimulus. Tidak boleh ada orang yang kemudian dipecat. Akibatnya pemerintah Singapura mengeluarkan dana, semua orang gajinya ditanggung oleh negara. Kemudian ada stimulus untuk perusahaan-perusahaan supaya mereka tetap hidup.
Tentu tetap ada perusahaan yang tidak tahan dan kemudian tutup, tetapi diupayakan sebesar mungkin masyarakatnya itu tetap mempunyai pendapatan, walaupun di pack atasnya itu hanya 4.600 Singapura dolar. Jadi kalau tadinya orang punya pendapatan 20.000, 30.000, pemerintah hanya tetapkan 4.600. Mengapa? Paling tidak dengan 4.600 orang itu bisa hidup. Ya, yang penting kebutuhan pokoknya dulu ya, kebutuhan dasar penuh. Dengan uang itu paling tidak punya daya beli dan orang tetap ekonomi tidak bisa bergerak. Akibatnya kita lihat di bulan Juni warung-warung udah hidup lagi, restoran mulai buka lagi, dan kemudian kan ekonominya bergerak. Kuartal pertama semua euforia. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi Singapura yang tadinya terkontraksi tahun ini positif 1,3%. Ya. Ini kan sesuatu yang menunjukkan bahwa wah, Singapura sudah mulai pulih kembali. Bahkan orang mulai berpikir ekonomi kita akan tumbuh 6,5% tahun ini. Jadi ada euforia. Tiba-tiba 12 Mei direm lagi. Selama 1 bulan kegiatan ekonomi turun lagi, semua warung-warung tutup, restoran tutup, hanya boleh take away. Itu kan berpengaruh juga pada ekonomi. Artinya rem dan gas itu memang diterapkan. Ini yang kemudian, tetapi sekali lagi kesadaran dalam mengambil kebijakan itu ditetapkan oleh tim task force. Ada tim ekonomi, Menteri Keuangan di sana, Menteri Perdagangan, tapi dalamnya juga ada Menteri Kesehatan. Ketua tim task force itu 2 orang, Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan. Menteri Ekonomi ada sebagai anggotanya. Jadi ada 9 menteri, mereka menjadi anggota, mereka setiap kali berdiskusi untuk 2 hal ini. Jadi jangan bagaimana mengendalikan. Kesehatan ini paling utama dan penyebaran itu bisa dikontrol, tetapi jangan sampai juga ekonomi betul-betul sampai terpuruk. 2 hal itu memang sekali lagi bukan hal yang mudah untuk dikelola, tapi Singapura menjalankan. Jadi sebetulnya kita tidak perlu berdebat antara ekonomi. Sekarang yang terpenting di tim itu ada kekompakan. Dan semua harus sekali lagi menyelamatkan dan membuat keseimbangan yang tentu sekali lagi kesehatan yang paling penting. Ya kan, bayangkan Singapura ekonomi sedang tumbuh 1,3%, di kuartal kedua diperkirakan akan tumbuh, tiba-tiba di bulan Mei terpaksa berhenti selama 1 bulan. Bisa dibayangkan tidak itu kemudian rem itu diinjak begitu dalam, ya. Tetapi karena kemudian cara berkomunikasi, setiap kali perubahan kebijakan itu tidak dilakukan dengan mendadak. Jadi di Singapura itu kebiasaan diumumkan hari ini, berlaku minggu depan. Jadi semua orang sudah bersiap. Semua orang itu diajak untuk ayo melakukan adjustment sebelum ini nanti berlaku. Tentu ada hal-hal yang membuat masyarakat tetap bingung atau sulit bagaimana melakukan adjustment. Di situ peran pemerintah untuk melakukan pendampingan. Oh, begini loh caranya. Jadi tidak semua ya kan berlaku diumumkan hari ini, berlaku hari ini, ya semua pasti berantakan karena semua tidak siap. Ini yang saya kira sesuatu yang baik dilakukan Singapura itu semua selalu dengan penjadwalan yang sangat terukur. Mas Tom, saya tertarik dengan tadi yang memimpin task force itu adalah Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan. Ya. Kenapa Menteri Pendidikan di situ terlibat bahkan menjadi pimpinannya di situ? Ya semua apa yang bisa simbol apa di situ? Ada 9 orang. Tapi kan fungsi Singapura kan sangat juga memikirkan bukan hanya ekonomi dan negara itu bukan hanya untuk sekarang, untuk yang akan datang. Bagaimana nasib anak-anak muda untuk yang akan menjadi penopang kehidupan bangsa di akan datang. Itu kan juga sesuatu yang sangat penting. Tapi satu yang menarik, Mas. Tanggal 15 Mei di Singapura itu ada reshuffle. Ya. Di Singapura ada reshuffle. 15 Mei kemarin, 2021? Iya, 2021. 15 Mei 2021 itu ada reshuffle. Menteri Kesehatan Gam Kin Yong itu sekarang menjadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Menteri Kesehatan sekarang tadinya adalah Menteri Perhubungan, Ong Yeng Kong. Menteri Pendidikan, Lawrence Wong, sekarang menjadi Menteri Keuangan. Menteri Perdagangan dan Perindustrian, Chan Chun Sing, sekarang menjadi Menteri Pendidikan. Yang menarik,
multi-ministry task force-nya, co-chairs-nya itu tetap Menteri Gam Kin Yong, walaupun beliau sekarang sudah menjadi Menteri Perdagangan Perindustrian, tetap menjadi co-chair. Dan Menteri Lawrence Wong yang tadi Menteri Perindustrian sekarang menjadi Menteri Keuangan tetap co-chair. Co-chairnya dua, Lawrence Wong dan Chan Chun Sing. Di mana Menteri Kesehatan? Menteri Kesehatan jadi anggota. Nah, ini yang di Singapura, ya. Orang itu tidak berebut pada posisi, tetapi orang itu bagaimana memainkan peran untuk kehidupan bernegara. Jadi kita tidak usah memperdebatkan ini. Oh, ini porsinya Menteri Kesehatan, jadi Menteri Kesehatan harus memimpin. Tetapi karena Gam Kin Yong itu sudah 1 tahun lebih menjadi orang yang menangani COVID, walaupun beliau sekarang tidak Menteri Kesehatan, tetapi pengalamannya kan tidak bisa digantikan oleh Menteri On Yang Kung yang baru tanggal 15 menjadi Menteri Kesehatan. Beliau masih tetap, sehingga setiap kali jumpa pers, selalu yang membuka acara itu adalah Menteri Gam Kin Yong. Dan di Singapura tidak masalah, karena sekali lagi, multi-ministry task force itu semua kementerian punya tanggung jawab yang sama, dan persoalan COVID ini bukan hanya persoalan kesehatan. Termasuk di dalamnya persoalan ekonomi, persoalan sosial, soal pendidikan, soal perdagangan dan perindustrian. Kekompakan di dalam kabinet itu yang menurut saya menjadi sesuatu kelebihan mengapa ekonomi dan kesehatan bisa berjalan paralel dan beriringan di Singapura ini. Mas Tom, ini menarik banget bicarain pandemi. Tapi saya boleh keluar dari isu ini ya? Ya. Karena kan sebagai dubes tentu menangani banyak hal juga nih, Mas Tom. Saya ingin tahu terkait ini, Mas Tom, apakah kemurahhatian Singapura belakangan ini dalam hal pelepasan buronan ada Lend-Lease antara lain ya, karena memang situasi pandemi dipengaruhi faktor itu, atau memang ada perubahan kebijakan di dalam pemberantasan korupsi. Karena kan kita, sebagian pejabat kita, masyarakat kita, sinisme terhadap Singapura, terhadap pemberantasan korupsinya juga sangat tinggi. Dianggapnya sebagai surganya bagi para koruptor kita untuk bersembunyi di sana gitu. Dimanfaatkan asetnya untuk berinvestasi di Singapura, mengendalikan bisnisnya dari Singapura, sehingga kalau kita minta tolong supaya diekstradisi, sulit sekali kalau dari Singapura, dengan alasan tidak ada perjanjian ekstradisi. Ya, sebetulnya Singapura kan negara yang sangat menggunakan hukum sebagai pilar. Mereka itu aturan di sini sangat jelas. Mana yang boleh, tidak boleh, mana orang tidak ada kompromi terhadap pelanggaran. Dan dalam kasus Adeline Lis maupun Hendra Subrata tidak ada persoalan kemurahan hati. Ini adalah soal tadi yang saya katakan, ini persoalan hukum. Ada pelanggaran yang dilakukan Adeline Lis ketika dia masuk ke Singapura. Masuk dengan menggunakan paspor yang berbeda, tetapi kemudian dia menyembunyikan identitas aslinya. Jadi Adeline Lis ini kan bukan baru ke Singapura. Dia mungkin sejak tahun 80. Awal kabur kali ya? Ya kan? Enggak, sebelum kabur pasti sudah sering ke sini kan. Tetapi kan di database-nya Singapura itu yang tercatat namanya Adeline Lis. Sama dengan di Indonesia. Orang paspornya itu adalah Adeline Lis. Tiba-tiba tahun 2008 dia mengubah identitasnya. Di Indonesia dia mengubah identitas. Dia tiba-tiba tanggal lahirnya berubah, tahun lahirnya berubah. Tadinya paspornya dibuat di Sumatera Utara, kemudian dia buat di Jakarta Utara, namanya berubah. Jadi ketika dia mengajukan permohonan pembuatan paspor di Indonesia dengan data diri yang berbeda, ketika diwawancara bisa meyakinkan bahwa dia namanya adalah Hendro Leonardi, tentunya orang-orang teman-teman di Ditjen Imigrasi, karena dia warga negara yang ingin mendapatkan paspor, diberikan paspor. Ketika masuk ke Singapura tahun 2008, data masuknya namanya Adeline Lis.
Dan itu kan sudah bertahun-tahun. Ya. Ya. Jadi 2008, 2009 terus. Dan kalau dilihat dari paspornya, paling tidak paspor yang terakhir, kalau dia 2018, artinya kan dia 2008, dia perpanjang 2013, 5 tahun. Dari 2013 harusnya diperpanjang 2018. Ternyata dia mungkin paspornya sudah habis halamannya, sehingga tahun 2017 dia perpanjang. Sehingga 2017 berlaku sampai tahun 2022. Paspor 2017 sampai tahun 2022, dia sering keluar masuk Singapura. Ke Jepang, masuk Singapura. Ke China, masuk Singapura. Ke Malaysia, masuk Singapura. Banyak sekali perjalanan yang dilakukan oleh Hendro Leonardi ini. Satu saat di tahun 2018, database Singapura kan tentu diupdate terus kan. Ketika tahun 2018 dia mau keluar dari Singapura, ketika paspornya dicek, dia tulis namanya Hendro Leonardi, lihat apa data imigrasinya, dia mengatakan bahwa pernah masuk Singapura, tapi tidak pernah menggunakan nama yang lain. Nah, data di Singapura mengatakan ini orang ini, datanya sama dengan data Adelinis nih. Nah, karena ada dua nama dengan satu data, orang itu dianggap melakukan membahayakan keamanan Singapura, ditangkap oleh Singapura. Kemudian dikirim surat ke KBRI, ada dua orang, namanya Hendro Leonardi. Di data kami ada orang nama Adelinis. Ini orang yang sama apa orang yang berbeda? Nah, kemudian diperiksa oleh teman-teman atas imigrasi ke Jakarta. Tentu kita lihat database di Singapura, di Jakarta. Tetapi kan database kita sebelum tahun 2008 kan masih ingat belum pakai sistem yang digital. Apalagi dia buatnya di Polonia. Jadi database-nya ada di Polonia. Butuh waktu untuk mencari itu. Sampai kemudian tahun 2021 bulan Maret ICA itu kirim surat lagi ke atas imigrasi. Bagaimana itu Hendro Leonardi dengan Adelinis orangnya sama atau tidak? Kita katakan bisa nggak dibantu? Sidik jarinya Adelinis yang dimiliki oleh ICA kirim ke kami gitu. Jadi dengan data sidik jari yang ada di ICA kita kirim ke Jakarta. Ini sidik jarinya ini betul nggak juga punya nama Adelinis? Kebetulan di KBRI ada atase kepolisian. Kita minta tolong Puslap Inavisnya Polri untuk cek ini sidik jari yang ada di ICA, ini sidik jarinya siapa gitu. Ketika dilihat pakai di scan sidik jarinya yang dikirim dari ICA itu, diketahuilah bahwa Adelinis dan Hendro Leonardi adalah dua orang yang sama. Nah, di Singapura, ketika kemudian kami beritahukan bahwa itu adalah orang yang sama dan paspor yang kedua itu dianggap sebagai paspor yang tidak sah karena memasukkan data dirinya, dan kita minta tarik, baru kasus itu dibawa ke pengadilan. Nah, di pengadilan Hendro Leonardi akhirnya mengaku bersalah bahwa dia betul dia pernah punya paspor dengan nama yang lain. Nah, karena pelanggaran itu, ya, jadi karena pelanggaran keimigrasian, Adelinis itu diputuskan oleh pengadilan denda uang dan direpatriasi keluar dari Singapura, tidak boleh lagi masuk ke Singapura. Nah, dengan itulah kemudian kita bisa, karena dia harus direpatriasi ke negara asal, otomatis dia harus dikembalikan ke Indonesia. Jadi ini tidak ada persoalan kemurahan hati, tetapi ada persoalan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh seorang yang namanya Hendro Leonardi yang ternyata adalah Adelinis. Jadi bukan karena ada kerjasama sebelumnya ya untuk istilahnya men-tracing. Ini karena beberapa waktu lalu kita pernah menyebut ada sekian koruptor yang buron di Singapura, dengan kerjasama yang baru kita tracing nih masing-masing lokasinya di mana, udah ketemu, balikin. Ternyata itu murni hanya karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran lebih dulu ya. Kalau tidak melakukan pelanggaran juga nggak akan bisa dibalikin ke sini. Ya, kalau mungkin dia misalnya mengklik menulis bahwa saya pernah masuk Singapura dengan nama yang lain, iya, aman. Aman dia ya. Atau dia khawatir juga ketika ditanya nama sebelumnya siapa, ketahuan juga gitu. Jadi kalau saya mengatakan ini kan ada pepatah,
sepandai-pandainya tupai melompat, satu saat akan jatuh juga. Jadi saya melihat bahwa ini adalah persoalan waktu. Sama dengan kasusnya Hendra Subrata. Hendra Subrata juga kasus ancaman pembunuhan 10 tahun buron dari Jakarta masuk ke Singapura. Dia selalu setiap bulan ketika visanya habis, dia pergi ke Malaysia, 1 hari masuk lagi ke Singapura. Pergi ke Sabah, masuk lagi ke Singapura. Begitu terus selama 10 tahun, bayangkan. Tetapi dia menggunakan nama lain, Endang Rifai. Ketahuannya sesuatu yang juga sangat, boleh dikatakan itu kesalahan fatal karena, ya itu tadi, yang saya katakan atas pandai-pandainya tupai itu. Jadi satu saat, paspor dia habis mau diperpanjang ke KBRI. Dia merasa, dia komplain, marah-marah, karena menganggap waktu perpanjang di KBRI terlalu lama. Dia katakan, kenapa saya proses pada saya ini terlalu lama. Waktu kemarin istri saya urus perpanjangan paspor kok cepat. Kita teman-teman imigrasi tanya, siapa nama istrinya? Dia sebut nama istrinya. Ya kan? Kita lihat database istrinya. Oke, dilihat betul ada nama yang disebutkan nama istrinya. Tetapi ketika lihat biodata dari istrinya, nama suaminya kok Hendra Subrata. Padahal paspor yang diminta Endang Rifai. Kemudian kita cross-check, Pak. Istri Bapak siapa? Dia sebut namanya. Loh Pak, mohon maaf. Istri Bapak namanya Hendra Subrata. Kenapa Bapak namanya Endang Rifai? Nah, di situ dia ketahuan. Nah, karena ketahuan, kami laporkan ke ICA ke Singapura. Ini ada orang masuk Singapura dengan menggunakan 2 identitas yang berbeda, orang yang sama, dan ini sebuah pelanggaran. Nah, karena diketahui oleh KBRI dan orang itu tinggal di Singapura melakukan pelanggaran, maka langsung ICA Singapura menetapkan pelanggaran imigrasi dan langsung direpatriasi. Nah, persoalan dalam tadi yang dikatakan ini banyak koruptor segala macam. Yang jadi persoalan kan ini kan istilah koruptor itu yang mana nih? Ya kan? Kita seringkali mengklaim ada koruptor, padahal orang itu bukan melakukan korupsi. Dalam kasus BLBI misalnya, orang itu kan punya perjanjian utang piutang. Utang piutang itu kan urusan perdata. Nah, sekarang persoalannya di sistem hukum kita apa statusnya? Orang perdata bisa jadi pidana atau tidak? Nah, kalau bisa jadi pidana, putuskan menjadi hukum pidana. Kalau orang itu melakukan tindakan pidana dan kemudian terbukti secara sah melakukan, ya tinggal diajukan ke Singapura. Ini ada orang Indonesia. Kalau kita yakin ada di Singapura, kita sampaikan kepada aparat penegak hukum. Yang terpenting kalau pelajaran dari kasus Adi Limbis dan Hendra Subrata, dalam penegakan hukum itu yang penting jangan ramenya. Yang penting itu kan bisa tertangkap tikusnya. Kalau kemudian kita teriak-teriak hanya sekedar ada tikus, tikusnya lari kemana-mana kan. Kalau nangkep orang itu kan jangan rame-rame, diam-diam aja. Yang penting ditangkap. Dan sebetulnya kalau memang konteksnya perdata kan yang penting uangnya balik gitu ya. Betul. Apalagi di tengah kondisi negara yang lagi sulit gitu ya. Betul. Jadi saya kira PR-nya adalah bagaimana kita mau menyelesaikannya. Mas Tom, ngomong-ngomong waktu ditugasi Pak Jokowi untuk bertugas di Singapura, ada misi atau tugas khusus nggak dari beliau untuk Mas Tom? Ya, kalau pada saya tidak ada. Tapi kan kepada seluruh duta besar sudah disampaikan tugas paling utama itu adalah sekarang adalah diplomasinya ekonomi. Karena itu coba tarik investasi sebanyak mungkin dari negara akreditasi supaya kemudian mau invest di Indonesia dan dengan itu bisa membuka lapangan pekerjaan. Jadi 80% kegiatan di semua kedutaan besar Republik Indonesia itu sekarang fokus di bidang ekonomi, dan perintah Presiden adalah diplomasi ekonomi adalah yang paling utama, karena sekali lagi kita ingin bergegas melakukan pembangunan dan Presiden sudah menetapkan harapannya 2045 kita mencapai Indonesia emas. Itu sempat terjadi semacam tawar-menawar nggak sih Mas Tom? Tawar-menawar arti? Untuk lokasi negara penempatannya gitu. Karena saya tahunya kan, Pak Santo dulu kan di Moskow, sama-sama mantan wartawan, Pak Jabar Assegaf di Vietnam, terus Pak Salim Said misalnya kan di Eropa ya, Polandia kalau nggak salah. Mas Tom, Pak, saya
Kenapa nggak di Australia misalnya, atau seperti pasar bom Siagian misalnya ya, atau di mana lah gitu. Itu kan hak prerogatif presiden. Presiden mau tempatkan di mana. Ini bukan tawar-menawar, jadi ini penugasan. Jadi kita ya terima aja di mana saja. Atau disesuaikan dengan karakternya gitu. Nah, itu yang disebut, saya pengen tahu ada misi-misi khusus yang, oh ini Mas Tom nih kayak cocoknya untuk menggali apa gitu dari Singapura gitu. Itu saya tidak tahu, tapi sepenuhnya ada di tangan presiden, karena presiden mempunyai hak untuk menentukan siapa menjadi duta besar dan di mana ditempatkan. Oke, Mas Tom, terima kasih banyak ya atas waktunya untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman. Ini terkait pandemi, banyak hal yang patut kita teladani dari Singapura, antara soal disiplin, soal keteladanan dan kesetaraan dalam penegakan hukum yang mungkin patut ditiru oleh para pemimpin kita dan masyarakat kita gitu ya. Jangan cuma ngelihat, oh Singapura udah bahkan berdamai, tapi masyarakat Singapura juga bahu-membahu sama-sama menderita dulu gitu ya, nggak bisa kemana-mana selama berbulan-bulan. Ya, dan sampai sekarang mereka masih dan belum sekarang masih. Mas Tom, sekali lagi terima kasih banyak ya, Mas Tom. Baik, sama-sama. Salam sehat. Salam sehat juga, Mas Tom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.